sukacita pada malam hari ini. Kau yang kembali pertemukan kami di persekutuan doa Santo Laurentius. Sungguh Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu kami boleh berkumpul bersama teman-teman saudara-saudara seiman. Tuhan, sepanjang kami bangun, kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Mulai dari nafas yang masih kami rasakan, semua anggota tubuh yang dapat kami gerakkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bila pada saat kami di tempat kegiatan kerja, sekolah, kuliah atau apapun itu Tuhan, kami menemukan kesulitan, kami menemukan pergumulan, tapi kami percaya Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau tibakan kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Kau selalu mengampuni kami, kami yang selalu jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seringnya kami yang meninggalkan Engkau, seringnya kami yang melupakan Engkau. Namun tangan kasih-Mu Tuhan selalu menarik kami kembali. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, kami mau naikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan. Terimalah syukur kami Tuhan. Inilah kedalaman hati kami nyatakan Tuhan. Karena kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
Tidak ada yang dapat kami katakan. Di dalam sakit penyakit kami tidak layak untuk marah kepadamu Bapa. Di dalam kesulitan ekonomi kami tidak pantas bertanya kepadamu kenapa ini terjadi kepada kami. Kami tidak layak Bapa. Karena dengan nafas kehidupan yang kami peroleh saat ini, itu adalah kasih karunia-Mu kepada kami. Itu adalah rahmat terbesar yang boleh kami miliki. Kehidupan yang kami miliki, keluarga yang kami miliki saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Komunitas yang kami miliki yang sangat menopang pertumbuhan iman kami. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, dengan hati penuh dengan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita ini, kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Sebab Kaulah satu-satunya Raja di dalam kehidupan kami, nama yang akan kami sembah, nama yang akan kami tinggikan sepanjang hidup kami. Amin. Bapak Ibu, masih siap untuk memuji Tuhan? Masih? Oke. Nggak capek kan berdiri kan? Wah, boleh dong. Masih kuat ya? Masih kuat ya? Kita puji Tuhan yang lebih semangat lagi. Yuk.
sukacita, penuh rasa syukur. Kami telah menyembah, kami selalu akan menyembah dan akan selalu meninggikan nama-Mu Bapa. Bila kami boleh masuk ke dalam pelataran, maka sekarang kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Bapa. Ini hati kami, ini kerinduan kami Bapa, untuk kami boleh berhadapan muka dengan muka bersama-Mu. Ini kerinduan kami dari hati kami yang terdalam. Kami mau terus memuji, menyembah, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami, dan itulah yang akan kami lakukan sepanjang hidup kami. Kaulah karya terbesar yang kami miliki. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di
Kau berada bersamaku. Janganlah takut, janganlah gentar. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Ada banyak rahmat yang disediakan untuk datanglah kepada Amin. Terima kasih Tuhan. Terus mengatakan yang Terima kasih. Sungguh indah ya Bapa. Kami boleh hadir di dalam hadirat. Sungguh indah ya Bapa. Kami boleh berada bersamamu. Ini hati kami Bapa. Hati kami yang rindu akan sabdamu. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Kami akan mati tanpa sabdamu Bapa. Karena itu kami membuka hati kami seluas-luasnya malam hari ini. Kami akan singkirkan segala ketakutan kami, segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami Bapa. Kami membuka hati kami hanya untuk sabdamu yang sebentar lagi akan dinyatakan oleh anakmu, Roh Krismanto. Kami percaya Bapa, Kau telah menaruh kerinduanmu kepadanya. Kau telah mengurapi dia dengan segala sabda kerinduanmu yang akan dinyatakan kepada kami. Pakailah dia Bapa untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kerinduan melalui pengajaran yang akan disampaikan. Ini kami Bapa. Kami akan datang mendengarkan sabda-Mu, dan kami mohon Roh Kudus berkatilah kami supaya sabda-Mu dapat tetap tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Shalom. Oke, ya. Saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya boleh ada di tengah-tengah Anda semua. Udah lama rasanya saya nggak ke Laurentius, dan saya bersyukur kalau kita boleh ketemu di masa Prapaskah. Ya. Di masa Prapaskah ini secara istimewa kita diajak, kalau kita masuk masa Prapaskah artinya masuk dalam masa pertobatan, betul? Ya. Dan oleh karena itu Anda semua diajak setiap hari Jumat itu ada ibadah apa? Jangan salib, ya. Jangan salib untuk mengenang bagaimana Tuhan menderita disalibkan di Golgota. Baik, mari kita baca dulu. Hanya satu ayat, 1, 2, 3, silakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini ayat kunci kita hari ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, kasih adalah dasar atau kunci dari seluruh cerita yang kita lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu.
Kalau itu mau diperas, gitu ya, kitab suci kita mau peras sampai habis, cuma tinggal satu kata, mungkin kata itu adalah itu, ya, kasih. Jadi kitab suci kita itu dari ujung ke ujung semua bicara tentang cinta. Dan cinta itu, kasih itu bermuara, berujung, ya, menjadi puncak pada saat Kristus mati di kayu salib. Disebut makanya tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang menyerahkan nyawanya, ya, untuk sahabat-sahabat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya disebut sahabat-sahabat, ya, disebut sahabat-sahabat Yesus, dan tidak ada satupun yang lebih besar kasihnya daripada orang-orang yang rela memberikan nyawanya. Perjalanan ke Golgota, ya, sebetulnya adalah perjalanan cinta, ya, perjalanan kasih. Jadi kalau kita lihat perjalanan di Golgota, itu yang perjalanannya kurang lebih berapa jam? Ya, beberapa jam lah ya, dari tempat di mana Yesus diadili, disiksa, terus kemudian naik ke Bukit Golgota, ya. Mungkin itu perjalanan beberapa jam, ya. Atau mungkin yang kita rayakan dalam Kamis Putih sampai Jumat Agung, ya, itu hanya beberapa jam. Kelihatannya hanya beberapa jam, tapi sebetulnya beberapa jam ini, ya, punya sequel, punya prequel, ya, punya perjalanan sebelumnya, perjalanan cinta sebelumnya. Dan kalau kita mau mengerti cinta Tuhan di kayu salib, ya, saya mau ajak Anda untuk lihat perjalanan cinta sebelumnya sampai di kayu salib, ya. Jadi hari ini saya mau ajak Anda untuk merenungkan cinta Tuhan sejak awal sampai di kayu salib. Dan dalam perjalanan panjang lintas generasi, kita berapa generasi, ya, walaupun manusia terus menerus jatuh, cinta Tuhan tidak pernah jatuh, ya. Cinta Tuhan selalu ada buat manusia. Oleh karena itu, Katekismus Gereja Katolik 2669 mencatat ini. Ini Katekismus Gereja Katolik. Doa gereja menghormati dan memuja hati Yesus sama seperti ia menyerukan namanya yang kudus. Gereja menyembah sabda yang sudah menjadi manusia dan hati yang karena cinta kasihnya kepada manusia membiarkan diri ditembus oleh dosa-dosa kita. Doa Kristen mengikuti penebus dengan rela dalam jalan salib. Perhentian-perhentian mulai dari balai pengadilan sampai ke Golgota dan sampai ke makam melukiskan jalan Yesus yang telah menebus dunia dengan salibnya yang kudus. Jadi ibadah jalan salib itu yang kita hayati itu adalah tradisi kita mengingat, ya, gereja mengingat karya penebusan Kristus di kayu salib, ya. Karena dia membiarkan dirinya ditembus oleh dosa-dosa. Oleh karena itu kita merayakan melakukan ibadah jalan salib setiap hari Jumat, gitu ya. Di gereja jam berapa mulainya? Ya, jam 5 ya. Kita ada ibadah jalan salib. Ngapain? Itu kita mengingat, mengenang, ya, menghormati karya penebusan Kristus. Nah, tapi itu baru ujungnya. Itu tuh baru puncak ujungnya. Karya cintanya Tuhan jauh sebelumnya sudah dimulai. Nah, saya mau ajak Anda saat ini untuk kita belajar sejarah cintanya Tuhan, ya, sampai di kayu salib. Jadi sejarah cintanya itu panjang sekali.
dimulai dari ini. The creation of Adam. Ya, ini lukisan yang dibuat oleh Michelangelo di Sistine Chapel. Ya, The Creation of Adam judulnya. Ya. Apa yang terjadi ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali? Kalau Anda punya anak, ya baru aja istri Anda melahirkan, rasanya tuh lihat bayi itu happy banget gitu ya. Jangankan orang tuanya, saya yakin keluarga yang berkunjung ke rumah sakit gitu ya, lihat bayi yang baru lahir tuh happy, ya ikut senang sama orang tuanya, betul? Ya, sama sebetulnya dengan ketika Tuhan ciptakan Adam, ya. Ketika dia ciptakan, saya nggak, dia pertama kalinya, for the first time, dia mengotori tangannya. Dia ambil tanah, for the first time, dia mengotori tangannya. Dia bikin, hidungnya pesek, tambahin sedikit gitu ya, gitu ya. Nanti dibentuk, dia pikir, aduh bagus sih gimana ya tingginya, kurang tinggi sedikit ya, kita tinggiin gitu ya. Jadi ada banyak sekali mimpi ketika dia menciptakan manusia, ada banyak sekali mimpi, harapan-harapan yang dia taruh ketika dia menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika sudah selesai dan dia bilang ini perfect, dia hembuskan nafas, ya. Dan sejak itu ketika manusia, si Adam ini pertama kali buka mata, kan dihembusin nafasnya, gitu ya, langsung dia buka matanya. Siapa yang pertama kali dengar? Wajah penciptanya. Dia pertama kali dengar. Ada banyak sekali perasaan kagum, perasaan. Dan demikian juga penciptanya. Ada banyak sekali perasaan yang, ini kesayangan. Sehingga apa yang ditulis dalam kitab Kejadian, Adam berjalan-jalan di taman Eden, dan langkah Tuhan itu ada bersama dengan dia. Anda bisa bayangkan, jalan di taman Eden sama Tuhan. Itu Adam. Begitu dekat, begitu intim. Adam dikasih kuasa yang begitu luar biasa. Adam, kalau itu namanya kuda, ya. Kalau lu kasih nama itu kuda. Kalau lu kasih nama itu domba, ya. Itu Adam yang tentukan. Betapa powerful, betapa perfect, betapa luar biasa. Dan dia pikir, Tuhan pikir, ini kesayangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi kita tahu semua. Adam jatuh dalam dosa, betul? Ketika Adam jatuh dalam dosa, ular itu dikutuk sama Tuhan, betul? Ya. Ada ular di Taman Eden itu dikutuk. Hai ular, mulai sekarang kamu akan merayap dengan perut. Mulai sekarang kamu gak akan jalan pakai kaki lagi. Mungkin dulu pakai kaki, ya. Jadi mungkin dulu pakai kaki. Mulai sekarang kamu akan merayap dengan perut. Ular dikutuk. Kelak kamu akan diinjak kepalanya, gitu ya. Dikutuk, ular dikutuk. Hawa dikutuk. Hawa apa dibilang? Kamu akan sakit melahirkan. Adam dikutuk? No. Baca baik-baik kitab sucinya ya. Adam tidak pernah dikutuk. Adam tidak pernah dikutuk. Ketika dia ketemu sama Adam, terkutuklah tanah yang kamu itu. Adam nggak pernah dikutuk, tapi semua yang dia ingin terkutuk. Kamu akan cari makan susah dari tanah itu. Adam nggak pernah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya pria punya tanggung jawab sangat besar. Karena apa?
Hawa juga dikutuk gitu ya, terus gak dikasihi, enggak begitu. Tapi Allah sangat mengasihi ciptaan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kisah tentang Adam adalah kisah cinta. Cinta yang menciptakan, cinta yang membangun kehidupan. Untuk pertama kalinya Tuhan menciptakan institusi yang namanya perkawinan, keluarga. Institusi yang pertama yang Tuhan bangun di Taman Eden adalah keluarga. Adam kasihan sendirian, aku akan berikan penolong buat dia. Gitu ya, keluarga. Menciptakan keluarga, Tuhan yang ciptakan keluarga. Di Taman Eden, cinta yang Tuhan tunjukkan adalah cinta yang menciptakan, cinta yang build, cinta yang membangun sesuatu. Manusia jatuh dalam dosa. Satu generasi, dua generasi terus. Manusia memenuhi seluruh muka bumi, tapi mereka hidup jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan sedih dan dia mengambil keputusan, saya mau basmi semua kecuali satu keluarga, ya, satu keluarga Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya, ya. Berapa orang tuh? 8 orang, ya, anaknya 3. 8 orang itu aja, ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan Nuh menjadi bukti nyata cintanya Tuhan? Setelah semua orang di sana berdosa, ya, semua orang mau dibunuh sama Tuhan dengan air bah, dia melihat Nuh orang yang salah, orang yang benar, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu mulai dari Nuh bikin bahtera. Apa yang dia lakukan? Dia buat bahtera. Bapak Ibu, kata bahtera itu baru pertama kali dituliskan di kitab suci Bible. Anda diminta untuk bikin sesuatu sama Tuhan yang Anda nggak pernah dengar sebelumnya, gitu ya. Bayangkan, buat Nuh is impossible. Gimana 8 orang bikin kapal, ya? Bikin kapalnya bukan kapal yang kecil, kapal yang gede lagi. Dia bangun itu hari demi hari karena kesalehannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini sejarah cinta yang kedua. Sejarah cinta yang menyelamatkan ciptaan. Untuk pertama kalinya Tuhan bikin master plan. Master plan, bukan master plan, escape plan, gitu ya. Escape plan dari air bah. For the first time, ya, ada orang yang bikin escape plan untuk seluruh ciptaan. Satu orang, satu keluarga, ya, satu keluarga besar yang mau bikin escape plan buat seluruh ciptaan. Bayangkan. Dan karena cintanya, Tuhan gak biarkan Nuh sendirian, ya. Tuhan memberkati. Dia dikasih kemampuan untuk bangun bahtera itu. Dia dikasih kemampuan untuk mengolah kayu. Dia dikasih kemampuan untuk pertukangan. Dia dikasih hikmat untuk ngumpulin binatang. Dikasih semuanya. Dia tahu persis bagaimana masang paku, gitu ya. Dia tahu persis yang mana yang harus ditutup, yang mana yang enggak. Dia tahu persis. Every single piece of wood, dia tahu persis di mana. Dan itu adalah cinta Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak punya cinta Tuhan, nggak punya rahmat dari Tuhan, nggak bisa bikin perahunya. Susah, ya. Pada zaman itu, ternyata Tuhan menunjukkan cintanya buat Nuh. Dan setelah Nuh selamat dari air bah, keluarga yang diberkati, dia menjadi
pengusaha kebun anggur pertama di muka bumi, gitu ya, di muka bumi, pengusaha kebun anggur yang pertama. Dari Nuh, Tuhan tetap menunjukkan cinta. Manusia terus bertumbuh, berkembang, makin lama makin banyak. Hingga satu saat Tuhan punya plan yang lain. Saya mau bangun bangsa yang besar. Tuhan bilang, aku mau bangun bangsa yang besar, milik kepunyaanku. Dia gak start dari Yakub yang anak 15, atau dari saya lah yang anak yang 4 ya, banyak ya. Enggak. Dia start from dari orang yang gak bisa lagi punya anak. Dia gak start dari sesuatu yang easy. Dia gak mau cari yang gampangan, dia gak mau cari yang mudah, dia gak mau cari yang pasti banyak anaknya. No. Dia start from the impossible. Tuhan pilih yang paling gak mungkin. Siapa? Abraham dan Sarai. Ya. Abraham dan Sarai dari tanah Ur Kasdi. Sekali waktu Tuhan datang sama Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Di mana? Pergi. Maka aku akan memberkati kamu. Kamu akan punya keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Wah, Abraham mikir kan? Ya, ambil nggak kesempatan ini? Saya udah nggak bisa punya anak. Ini ada Tuhan yang nawarin sesuatu yang saya harapkan puluhan tahun. Saya ambil kesempatan. Dan Tuhan membuat perjanjian sama Abraham. Ya. Cinta Tuhan diwujudkan dalam perjanjian. Perjanjian itu disebut sebagai covenant. Bukan agreement ya, Bapak Ibu ya. Kalau agreement itu perjanjian kerja, ya, perjanjian kerja itu agreement. Kalau kamu perform, kalau kamu lakukan kewajibanmu, maka saya akan lakukan kewajibanmu. Kalau kamu tidak lakukan kewajibanmu, maka saya tidak perlu melakukan kewajiban saya. Itu agreement. Tapi covenant itu beda. Covenant disebut perjanjian Abraham dan Tuhan, itu disebut covenant. Artinya apa? Kalaupun kamu gak setia, aku tetap setia. Itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sejarah cinta Tuhan, Dia pilih out of nowhere, gitu ya, dari orang yang impossible punya anak untuk bangun bangsa yang besar. Tuhan bikin master plan dari seorang Abraham sampai ke Yesus. Bayangkan, ya, dari seorang yang namanya Abraham yang gak bisa punya anak, ya, Tuhan membangun rencana untuk turun ke dunia, untuk mati buat manusia. Ini perjalanannya 2000 tahun, dari Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun. Dia bikin. Amazing. Itulah Tuhan. Dan dia pegang janjinya bahwa bangsa ini akan jadi bangsa yang besar. Bangsa-bangsa akan diberkati karena dijanji itu sama Abraham. Ya. Kalau kamu memberkati orang lain, orang itu akan diberkati. Kalau kamu kutuk, orang itu dikutuk. Kuasa itu dikasih ke Abraham. Bapak Ibu, karena apa? Karena cintanya Tuhan. Dia plan 2000 tahun, Bapak Ibu. Dia bikin master plan 2000 tahun. Kita bikin plan 5 tahun ke depannya, kadang-kadang meleset ya. Banyak melesetnya daripada kecapeannya ya. Iya, Tuhan bikin 2000 tahun.
sejarah cintanya Tuhan. Abraham selesai, Musa. Abraham punya anak, anaknya punya anak lagi, punya cucu banyak banget. Ya. Jadilah dia bangsa yang besar. 400 tahun dibuang di Mesir, ya. Bukan dibuang sih sebetulnya. Mereka pergi hijrah ke Mesir untuk minta pertolongan karena terjadi kekeringan. Tapi kemudian mereka beranak pinak di sana, ya, tinggal di Mesir, dan Tuhan datang buat bangsa Israel lewat satu orang yang namanya Musa. Siapa Musa? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Musa bukan orang yang dia dapat pendidikan Mesir. Dia mendapatkan pendidikan yang terbaik di Mesir. Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Musa adalah orang yang luka batin berat. Luka batin berat. Kenapa? Dia diusir dari Mesir. Dia kabur dari Mesir. Yang tadinya pangeran, ya, dia harus rela lepaskan seluruh jabatannya, ya, seluruh gelarnya untuk pergi ke tanah Midian. Ya. Di sana di tanah Midian, di padang gurun yang gersang, ya, dia ketemu sama Yitro, Imam Yitro, bukan penyembah Tuhan. Dia tidak menyembah Allah, ya, dan dia kerja di situ. Diangkat jadi menantu, diambil jadi menantu, terus kemudian kerja sama mertua. Siapa Musa? Aduh, menantu yang kerja sama mertua, enak gak kerja sama mertua? Lu bisanya cuma cia aja gitu, ya. Ada omongin semua, makan kebanyakan diomongin, bangun kesiangan diomongin, gitu ya. Nah itu Musa tuh, dari tadinya pangeran, ya, jadi kayak gitu. Nangon kambing yang kerjanya tiap hari. Orang yang luka batin berat, depresi, gitu ya, yang post power syndrome, gitu ya. Nah itu Musa. Tapi Tuhan pilih, Musa, aku mau kamu pergi ke Mesir, ngomong sama Firaun, bawa keluar orang Israel. Wah, yang benar Tuhan. Siapa gua lagi ya? Saha urang, wani-wani, malah ora ya. Itu Musa. Kayak gitu orangnya, ya. Yang kayak gitu. Tuhan bilang, kamu mau sampai. Nanti aku kasih teman. Ya. Teman apa? Pokoknya teman. Nanti pokoknya ada temannya. Ya, udah kamu jalan aja. Ya. Itu negosiasinya sama Tuhan begitu panjang. Itu Musa. Tapi mulai dari Musa, orang yang, jadi Tuhan kalau pakai orang, dia nggak cari yang hebat-hebat, ya. Dia cari yang luka batin, dia cari yang udah nggak mungkin punya anak, dia cari orang-orang biasa. Tapi karena dia Allah yang luar biasa, mulai dari orang yang biasa berbuat sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cintanya Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Semua mujizat-mujizat paling spektakuler yang pernah ada di muka bumi ini terjadi pada zaman itu, ya. Laut bawah, ya. Apalagi batu keluar air, apalagi, ya. Semua macam-macam. Udah yang nggak masuk akal, ya, terjadi pada saat itu. Itu yang terjadi. Nggak ada yang punya mujizat lebih besar dari Musa sampai saat ini, ya. Segala yang kalau mereka jalan gelap, api turun dari langit jadi tiang. Ketika lu kepanasan, tiang awan yang dikasih kanopi dari surga turun. Coba bayangin, ya, 40
40 tahun kasut sama baju yang nggak rusak. 40 tahun. Ya. Nah, sekarang cari sepatu paling mahal juga ya. Paling mahal juga, 10 tahun juga pasti rusak. Ini 40 tahun nggak rusak. Udah nggak punya makanan. Makanan turun dari roti turun dari langit. Ya. Roti turun dari langit. Udah nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal itu terjadi pada zaman Musa. Karena apa? Karena Tuhan punya cinta yang besar buat bangsa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua itu supaya apa? Supaya nanti sampai di Golgota. Ya, ini diplan sama Tuhan. Setelah Musa muncul orang ini. Daud ini dari beberapa orang yang punya sertifikat berkenan, Daud ini salah satunya. Cuma ada 3 di kitab suci yang punya sertifikatnya berkenan. Yang hebat banyak, ya. Tapi yang sertifikatnya berkenan, ya, cuma ada 3. 1 Henok, orang yang berkenan. 2 Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Dan ketiga, sertifikatnya berkenan. Cuma 3, nggak ada lagi, ya. Luar biasa orang ini. Siapa? Gembala kecil di Bethlehem yang sesahat, kambingnya cuma 2-3 ekor. 2-3 ekor kambing yang dia asuh sama Daud. Tapi ketika singa terkam kambingnya, apa yang dia lakukan? Dia kejar singanya, dia tarik janggutnya, dia keluarin kambingnya dari mulutnya. Ya, itu Daud. Ya, itu Daud. Itu Daud. Itu kitab suci mencatat seperti itu. Untuk Daud istimewa sekali. Kenapa? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Daud itu hidup di perjanjian lama, ya, tapi dia punya pewahyuan seperti di perjanjian baru. Sampai generasi-generasi berikut diselamatkan karena Daud. Tuhan itu kelepak-kelepak sama Daud. Ya. Karena apa? Karena dia bangun keintiman betul-betul. Untuk pertama kalinya Tuhan merasa bahwa ini orang yang aku cari. Ya. Aku hendak membangun pondok Daud. Ada bait sucinya Salomo, ada kemahnya Musa, ya. Tapi yang diingat sama Tuhan itu, aku hendak membangun kembali pondok Daud yang telah luntur. Kenapa enggak kemahnya Musa? Kenapa enggak bait sucinya Salomo yang megah? Aku maunya pondok Daud, gitu ya. Kenapa pondok Daud? Karena Daud mengubah tradisi. Dia mengubah tradisi kurban menjadi pujian penyembahan. Daudlah orang yang menulis itu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu Daud lagi marah pun keren. Iya, Daud tuh lagi marah, lagi kesel aja keren. Ya. Coba kita memuji Tuhan, coba. Anda sekeren-kerennya Anda memuji Tuhan, ngomongnya apa sih? Kalau Daud, ketika aku melihat cakrawala di hadapanku, wah, lapak-lapak udah deh. Tuhan lapak-lapak. Aku mengagumi Engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Wah, poetik banget gitu ya. Itu cintanya sama Tuhan begitu luar biasa sehingga nggak pernah Tuhan lupa sama Daud. Bahkan Yesus nggak pernah malu
ketika dia disebut anak Daud. Tuhan gak pernah malu dipanggil anak Daud. Why? Karena orang ini istimewa. Cinta yang membangun hidup. Dari Daud kita bisa belajar bahwa Tuhan sangat merindukan keintiman dengan anak-anak. Daud, setelah Daud, Daniel, ya, orang Israel masuk dalam pembuangan karena jatuh dalam dosa, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dalam Raja Yoyakim, ya, dibuanglah, ya. Jadi Israel dikalahkan, kerajaan Yehuda dikalahkan, lalu kemudian mereka semua diambil, dibawa ke Babilonia, ya, ke Babel. Walaupun saat itu semua yang lain ditinggalkan, hanya orang-orang yang terbaik yang dibawa ke Babel. Hanya orang-orang yang terbaik, yang paling berhikmat. Dan mereka tinggal di sebuah tanah yang asing, negeri yang asing, negeri yang betul-betul berbeda, bahasanya beda, budayanya beda, tradisinya berbeda, Tuhannya beda, agamanya beda, semua beda. Semua beda. Dan orang-orang Israel itu bukan siapa-siapa. Mereka cuma orang-orang buangan. Kerjanya jadi pembantu. Jadi pembantu. Jadi budak. Tapi muncul satu orang yang namanya Daniel yang berani berdiri. Yang gak mau nyerah dengan keadaan. Yang gak mau tunduk dengan semua budaya yang asing, dan dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan untuk Daniel ini, bayangkan, ini orang asing tinggal di kerajaan yang besar, ya, dan di sana 3 kali ganti raja. 3 kali ganti raja, penasehatnya tetap Daniel. Bayangin. Rajanya ganti 3 kali, penasehatnya tetap Daniel. Bahkan kerajaannya sudah berubah dari kerajaan Babilonia sampai jadi kerajaan Persia, penasehatnya tetap Daniel. Ya, ini udah kayak apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Why? Karena ada Tuhan yang selalu bela. Ketika dia dijahatin, dimasukin ke gua singa, ya, Tuhan tutup mulut singanya. Coba Anda bisa nutup mulut singa? Nggak berani, ya. Boro-boro dekat-dekat juga nggak berani, ya. Itu yang Tuhan lakukan. Dia cintanya Tuhan membela orang-orang yang ada dalam ruangan. Muncullah dari situ banyak sekali nabi-nabi kecil, nabi-nabi. Ketika orang-orang dalam pembuangan muncullah siapa? Yoel, salah satunya juga adalah, sampai terakhir adalah Maleakhi. Dan setelah Maleakhi, Tuhan berhenti berbicara selama 400 tahun, 400 years. Gak ada lagi pewahyuan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu perjalanan cinta dari Adam, ya, sampai Daniel tadi. Tuhan menunjukkan cinta. Dan setelah 400 tahun gak ada pewahyuan untuk orang Israel, dia turun ke dunia, jadi manusia, jadi anak Daud. Ya, dia nggak pernah malu disebut anak Daud, walaupun Daud punya banyak dosa. Ya. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengajar. Cinta yang mengajar, cinta yang memberitahu, nih hidup benar tuh kayak gini, gitu ya. Kamu tuh harus murah hati. Ya.
Yang berbahagia itu yang seperti ini. Diajarin semua. Kamu harus saling mengampuni, harus semua diajarin. Itu cintanya Tuhan. Dan bukan cuma mengajar, dia juga menyembuhkan. Jesus heals. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia hadir untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Bartimeus, orang kusta, siapa lagi? Ya, yang tuli, yang buta, semua disembuhkan. Mereka yang mau percaya sama Tuhan disembuhkan. Iman mereka, dia hadir dengan cintanya untuk menyembuhkan. Dan dia Allah juga yang mencukupkan. Cinta yang mencukupkan. Ketika mereka kelaparan, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Amin. Dia mencukupkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu sejarah cinta. Sejarah cintanya Tuhan. Dan puncaknya ada di cinta yang rela berkorban. Semua itu berujung di sini. Pertanyaannya, kenapa untuk manusia yang dicintai Tuhan harus mati? Why? Kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, alasannya ini. Tuhan kita Tuhan yang adil, betul? Betul nggak? Dia bikin hukum, dia bikin peraturan. Barang siapa makan buah dari pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, dia akan mati. Kalau makan artinya mati. Ya. Kalau dia melanggar, manusia, Tuhan tuh nggak bikin aturan macam-macam ya. Aturan itu cuma satu ya. Kalau Indonesia bikin undang-undang banyak, dilanggar semua ya. Ya. Dia bikin cuma satu, dilanggar nggak? Dilanggar satu-satunya ya. Itu manusia. Sama Adam dilanggar itu, ya dilanggar satu-satunya peraturan, nggak ada lagi peraturan di Taman Eden. Semuanya pek, lu mau makan pek, gitu ya. Kecuali satu itu, satu-satunya peraturan dilanggar. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu akan upah dosa adalah maut, mati. Ya. Cari di seluruh muka bumi, seluruh manusia di muka bumi, ya, semuanya jatuh dalam dosa. Nah, gimana buat menebus mereka? Harus ada orang yang gak boleh berdosa, betul? Harus ada manusia yang tidak berdosa, mati gantiin, betul gak? Ya, kan semuanya harus mati. Dicarilah di muka bumi ini, nggak ada, semuanya udah jatuh dalam dosa. Kalau ada satu aja titik dosa, dia nggak bisa jadi pengganti manusia yang berdosa. Nah, dicari di muka bumi nggak ada. Adanya di mana? Di surga. Di surga ada Tuhan yang berdosa. Jadi apa yang dia lakukan? Dia turun ke dunia. Jadi manusia yang tak berdosa cuma buat mati. Dan setelah dia mati, semua yang percaya sama dia selamat, digantiin. Ya, jadi Yesus itu mati bukan, dia tidak mati buat kita, tapi dia mati ganti kita. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang mati, tapi dia mati ganti kita.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perjalanan sampai di Golgota adalah sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan panjang umat manusia, ribuan tahun. Perjalanan cinta. Dia mencintai Anda. Dari Adam Tuhan cinta. Nuh, Abraham, Musa, Tuhan cinta. Sampai hari ini Tuhan cinta. Sampai hari ini Dia tetap mengasihi. Dan di Golgota itulah Dia tunjukkan cinta yang besar dengan mati untuk Anda dan saya. Ganti Anda dan saya. Karena itu firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16. Baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu cintanya Tuhan buat Anda. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami hari-hari. Kadang-kadang cintanya Tuhan itu terlalu abstrak, gitu ya. Nggak bisa dirasain. Kalau cintanya pasangan tuh bisa dirasain ya. Dibikinin kopi, dikasih siapin makan, ya, dibelai, itu real banget. Cintanya Tuhan tuh real banget. Kalau sama pasangan tuh real banget. Ya karena ada ya konkret lah gitu ya, konkret diperhatiin gitu ya. Nah sama Tuhan tuh kadang-kadang nggak konkret gitu, tetap gitu ya, ini lagi susah, order lagi kurang gitu ya, omset kurang, udah segala macam. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa bulan yang lalu, Februari yang kemarin, saya betul-betul merasakan dicintai sama Tuhan. Izinkan saya share bagaimana cintanya Tuhan sama saya. Bulan Februari bukan bulan yang baik, ya, buat saya, buat kamu. Kenapa? Karena entah kenapa sejak setelah Imlek, ya, kayaknya orang tak habis-habisan bagi-bagi angpau, ya. Jadi tiba-tiba pas bulan Februari, kenapa ya? Usaha sangat banget gitu, sampai bingung saya, jadi sampai ada titik penjualan terendah puri bambu itu selama 3 tahun terakhir itu ada di Februari kemarin, gitu ya. Bayangkan 3 tahun terakhir itu ada titik terendahnya tuh ya, ada satu hari yang paling rendah dari 3 tahun terakhir itu ada di bulan Februari kemarin. Ngeri banget, betul-betul kan. Benar-benar kita harus mengencangkan ikat pinggang betul-betul ya, harus keluarin, harus merogoh kocek lebih dalam gitu ya buat bayar karyawan segala macam. Sepinya benar-benar sepi. Itu bulan Februari kemarin. Nah bulan Februari kemarin saya dapat kesempatan untuk melayani. Ya, sebenarnya dari bulan Januari saya udah beli tiket dan lain sebagainya ya. Nah, cuma istri saya itu bilang, kamu mau pergi ke Singapura, bukan duit deh, nggak punya uang gitu ya. Ya saya mah kan dibayarin sama yang undang saya gitu ya. Paling saya bayarin buat kamu aja. Jadi jangan ya, ini lagi sepi kayak gini gitu kan, lagi sepi kayak gini. Udahlah, kita pergi aja sih. Berangkatlah ya dengan uang seadanya gitu ya, berangkat aja, pokoknya mah happy di sana, pokoknya enjoy aja. Tadinya di sana yuk kita pergi kemana nggak ada duit, nantilah mending buat anak-anak dulu di rumah gitu ya. Sekarang mah kita udah aja seadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai di sana tinggal di rumah satu orang leader di Singapura. Kita
tinggal di sana, terus layanan gitu ya, layanan. Nah, saya tuh pelayanan persis tanggal 22 Februari pas saya ulang tahun. Dan di sana nggak ada yang tahu ulang tahun saya, gitu ya, nggak ada yang tahu ulang tahun saya. Cuma karena pada saat awal apply itu harus fotokopi paspor, gitu ya, jadi mereka tahu ulang tahun saya. Saya di sana, di tempat yang sebetulnya orang-orang misalnya saya kenal tapi nggak kenal dekat lah, kenal seliwat aja gitu. Tapi saya dirayain ulang tahun di Singapura, di persekutuan doa di sana. Setelah itu, yuk pulang PD kita makan-makan. Kita makan-makan. Mana? Makan, oke. Ikut aja. Padahal di PD-nya sendiri bubaran udah makan, kayak di Laurentius kan bubaran makan gitu ya. Sama di sana bubaran udah makan. Ayo pergi makan karena pasti sudah tahu. Kita pergi di sebuah restoran gitu ya. Kita ber-10 orang makan satu meja. Terus datanglah makanan kesukaan saya. Saya nggak pernah kasih tahu mereka ya. Mereka juga nggak gitu kenal sama saya gitu ya. Tahu seliwat aja. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah kasih tahu bahwa makanan kesukaan saya itu tiba-tiba datang ikan timoko. Itu kesukaan saya. Saya suka sekali ikan timoko. Begitu datang, istri saya udah injak-injak kaki saya. Apa? Iya. Nah, setelah makan-makan selesai, ya, pulang ke tempat kami stay, lalu kemudian istri saya bilang, kamu tuh dimanjain Tuhan luar biasa. Dimanjain Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, pulang kami sampai Bandung, mereka transfer tiketnya buat 2 orang, buat saya dan istri saya. Jadi itu pergi ke Singapura 3 hari itu betul-betul nggak bawa uang ya, semua uangnya balik lagi gitu ya, semua uang saku yang saya bawa kembali lagi, dan apapun yang ada di sana ya, Tuhan sediakan semuanya, sampai makanan kesukaan saya pun Tuhan siapkan gitu ya. Tiba-tiba kenapa ini gitu ya makanannya, sampai istri saya bilang kamu sangat dimanjain sama, dimanjain banget. Tuhan sayang banget sama kamu. Dan kami tahu bahwa oh ya, ternyata sampai hal-hal kecil itu Tuhan mengasihi. Dia tahu bagaimana mengasihi. Dia tahu bagaimana memperhatikan. Dia tahu persis ya, apa kesukaanmu. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan. Indomimu berapa bungkus lagi di rumah dia tahu. Berasmu berapa liter lagi di rumah dia tahu. Dia tahu persis. Bapak Ibu, itu Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita ikut ibadah jalan salib, ya, ingat apa yang sudah Tuhan rancang ribuan tahun, cuma untuk ada di salib. Thousands of years, dia plan begitu just to be in the cross. Karena dia mengasihi, karena dia mencintai. Amin. Cinta itu kalau nggak berbalas, ya, kalau nggak berbalas, kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan, enak nggak? Nggak enak. Ya. Dia sudah curahkan cintanya sampai habis itu. Bagian kita adalah mengasihi dia dengan segenap hidup kita. Amin. Saya mau ajak Anda untuk datang ke hadirat Tuhan. Tunjukkan cintamu yang paling besar buat dia. Ya, kita sembah Tuhan. Aduh, saya tuh gak pintar nyanyi. Kalau nyanyi falas, batuk aja falas gitu ya. Boro-boro nyanyi ya, keselak aja falas gitu ya. Nah, enggak. Tuhan gak penting suaramu seperti apa. Yang paling penting adalah hatimu sama dia. Ya.
Karena hari ini Tuhan mau lihat cintamu yang besar buat dia. Karena dia sudah berikan cintanya yang terbaik buat Anda dan saya. Mari kita berdiri bersama. Pejamkan matamu, arahkan hatimu pada Tuhan. Bayangkan cinta Tuhan yang begitu besar, yang begitu sangat besar. Bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia rela berkorban untuk kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah
kasih untuk kebesaran cinta-Mu. Malam hari ini kami tahu kalau Engkau sangat mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering datang kepadamu dengan cinta yang kemarin, tapi setiap hari Engkau selalu datang dengan cinta yang baru kepada kami. Oleh karena itu Bapa, inilah persembahan hidup kami, sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan di hadapan. Pakai kami Tuhan untuk jadi berkat buat sesama kami di masa prapaskah ini. Kami mau setiap kali kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan berkat-Mu, kami ingat apa yang sudah Kau lakukan di Golgota. Setiap kali, apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan untuk menghormati apa yang sudah Kau lakukan di Golgota. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu yang begitu besar. Hamba-Mu selesai berbicara, biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Materai kami di dalam hati kami masing-masing, agar setiap benih firman itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah, dan buahnya tetap untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati persekutuan di tempat ini, berkati komunitas ini, sehingga apapun yang dilakukannya boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi, marilah kita mengangkat doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan dari Bro Krismanto ini. Semoga kami senantiasa menjadi pribadi yang mencintai Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami, Engkau telah menolong kami dan menyelamatkan kami hingga Engkau mengorbankan diri Engkau di kayu salib. Dan kiranya dari firman ini kami dapat menghayati kembali betapa kasihnya Engkau ya Tuhan. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bro Krismanto yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk setiap karya pelayanannya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, biar setiap pelayanan yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memurapi mereka agar menggerakkanlah kesehatan,
hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bogart, Pastor Mama, Pastor Hendra, Pastor Al, dan Pastor Diki, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka semua yang hadir dalam PD malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan melayani serta mengasihi bersama kami dimanapun kami berada. Tuntutlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayati dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan PD dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Buka-buka dompetnya, buka-buka ya rekeningnya, HP-nya, berikan yang terbaik, digit yang terbaik sambil kita bernyanyi buat Tuhan. Lagu cinta untuk kita. Ku datang Tuhan.
pengumuman, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Brother Krismanto untuk firman yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan lagi, sangat luar biasa. Jadi kita tahu bahwa cinta Tuhan untuk kita sudah ada dari zaman dahulu kala, ya. Allah sudah merancangkan. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada hari ini, dan juga terima kasih kepada umat yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, PD PKK kita minggu depan, ya. Nah ini temanya masih tentang Golgota. Seruan Golgota, cinta sehabis-habisnya, yang akan dibawakan oleh Rama Istimut Bayu. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu tahu ada channelnya ya di YouTube, namanya ada yang tahu nggak apa? Karkir, ya. Nah, minggu depan Pastor Bayu akan membawakan khotbah di tempat ini seperti biasa, Kamis 20 Maret 2025 jam 7 malam. Kembali kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Kemudian doa syafaat seperti biasa akan diadakan hari Selasa minggu depan, Selasa tanggal 18 Maret, ya, jam 6:30 di ruang Agnes di bawah di lantai 1. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara dan juga orang-orang yang sakit, kami mengajak untuk doa orang kerahiman ilahi setiap hari lewat Zoom jam 14.45. Meeting ID dan passcode bisa dilihat di layar. Kemudian masih adakah? Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ada wujud-wujud yang ingin dititipkan, boleh menghubungi Linda dan Nova. Nomornya tertera di layar, silahkan, nanti kami dari tim doa akan mendoakan. Masih adakah pengumuman? Oke, sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, supaya dicinta sama Tuhan, cintanya baik banget ya, luar biasa. Kayaknya nggak akan ada yang bisa mencintai kita seperti itu ya. Jadi seperti tadi Bro Krismanto bilang, mari mulai malam ini kita bawa cinta yang baru, bukan cinta yang kemarin. Dan bawa malam hari ini juga kita bawa sukacita kita katakan kepada keluarga di rumah. Kita mau mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kita, seperti Yesus yang begitu mengasihi kita. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Mari kita mau kembali datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengucapkan terima kasih kita yang setulus-tulusnya. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami kembali diingatkan betapa luar biasa cinta yang boleh kami terima. Kami yang tidak layak ini, kami yang seharusnya mati ini, tapi lagi-lagi karena kasih-Mu, karena cinta-Mu kepada kami, Kau korbankan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ini, di dalam persiaran kami ini, kami tahu kami tidak sendirian. Kami tahu kami dipenuhi oleh cinta yang begitu besar. Bapak, bantulah kami agar kami selalu mengingat kasih dan cinta-Mu yang luar biasa ini. Bantulah kami untuk memiliki hati seperti Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk memiliki cinta kepada sesama kami, bahkan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami sekali. Bapak, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa kami tanamkan di dalam hati kami ini. Dan bila sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau terus berkenan melindungi kami, mengantarkan kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama keluarga kami, dan kami boleh bagikan firman yang sudah kami terima, cinta yang sudah kami terima ini, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kasih kepada kami. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus,
yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi kita menyatakan dengan pujian ini bahwa ada kuasa yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Bahwa ada kuasa yang begitu besar, kuasa yang menyelamatkan kita, kuasa yang membuat kita